Hello students, nice to see you again. Welcome back to my class, English for University Admission Test Preparation. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. This morning we are going to continue discussing English grammatical review on preposition and two or three word verbs. What is preposition actually? Preposition connects the object of preposition to other structures in the sentence or clause. These are preposition of place, time, direction, cause, and location. Preposisi atau kata depan menghubungkan objek dari preposisi tersebut dengan susunan kalimat yang lain di dalam suatu kalimat atau di dalam suatu klausa. Adapun preposisi itu terdiri dari beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah preposition of place, berkenaan dengan tempat. Yang kedua, preposition of time, berkenaan dengan waktu. Yang ketiga, preposition of direction, berkenaan dengan arah. Selanjutnya nomor 4, preposition of cause, berhubungan dengan sebab. And the last one is preposition of location, berkenaan dengan lokasi atau tempat. Well, students, some of these prepositions are listed below. Berikut ini adalah beberapa contoh preposisi yang sering kita gunakan. Preposition of place, on, in, among, between, on top of, opposite. Preposition of time, on, for, until, during, within, since. Preposition of direction, at, from, into, up, down, out of. Preposition of cause, of, in, to, due to, because of, for. Preposition of location, next to, opposite, on, across, behind, near. Saya yakin Anda semua sudah paham makna dari masing-masing preposisi ini. Mari kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam penggunaan preposisi ini. As prepositions have different meanings in different contexts, it is important to pay attention to how they are used when you see and hear them. Oleh karena preposisi ini memiliki makna yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda, maka perlu bagi kita untuk memperhatikan bagaimana preposisi tersebut digunakan ketika kita melihatnya atau ketika kita mendengarkannya. When prepositions are added to certain verbs, they are called two-word or three-word verbs. Ketika preposisi tersebut dimasukkan atau ditambahkan pada kata kerja tertentu, maka kata kerja tersebut disebut dengan kata kerja yang terdiri dari dua atau tiga kata. They can change the meaning of the verb. Preposisi tersebut bisa merubah makna dari kata kerja tersebut. There are two groups of these verbs, separable and non-separable. Ada dua jenis atau dua macam kelompok kata kerja tersebut, yaitu yang bisa dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. The first category is separable. Separable two or three-word verbs can be separated by a noun. Apa yang dimaksud dengan separable? Maksudnya, kata kerja yang terdiri dari dua atau tiga kata tersebut dapat dipisahkan oleh kata benda. Apanya yang dipisahkan?
yaitu kata kerjanya dan preposisinya. Contohnya adalah seperti kata call off. Call off yang artinya cancelled, membatalkan. Call dan off. Ini disebut dengan separable. Bagaimana contoh di dalam kalimat? Sebagai berikut. The administration call off the test. Pihak penyelenggara telah membatalkan ujian tersebut. Antara call dan off ini menyatu, tidak dipisahkan. Karena call off termasuk separable, artinya call off bisa dipisahkan sebagaimana contoh berikut ini. The administration called the test off. Jadi antara call dan off dipisahkan oleh objeknya, yaitu the test. Jadi objeknya terletak antara kata kerja dan preposisi tersebut. Pertanyaannya, mana di antara dua kalimat ini yang benar? Kedua kalimat ini benar. Kita boleh menggunakan kalimat yang pertama. The administration call off the test. Atau kita boleh menggunakan kalimat yang kedua. The administration called the test off. Kedua kalimat tersebut benar dan bisa digunakan. Well, students, there is a note that we have to pay attention. Ada catatan yang harus menjadi perhatian kita. If a 2 or 3 word verb is separable, a pronoun always comes between the verb and the preposition. Jika kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 kata tersebut bersifat separable, artinya bisa dipisahkan, maka pronounnya selalu berada di antara kata kerja dan preposisinya. Contoh kalimat yang benar. The administration call it off. Ini yang dimaksud dengan pronoun. Kata the test tadi diganti dengan pronoun it. Jika diganti dengan pronoun it, maka harus terletak di antara kata kerja dan preposisinya. Maka kita tidak boleh meletakkan posisi it setelah kata call off. Dalam artian, it diletakkan di belakang. Seperti contoh kalimat ini. The administration call off it. Ini adalah contoh kalimat yang tidak benar. The second category is non-separable. Kategori kedua adalah non-separable, tidak bisa dipisahkan. Non-separable 2 or 3 word verbs cannot be separated by a noun. Bahwa kata kerja yang terdiri dari 2 atau 3 kata tersebut tidak bisa dipisahkan oleh kata benda. Artinya antara kata kerja dan preposisinya tidak bisa dipisahkan oleh kata benda. Contohnya adalah get off. Artinya to disembark. Dalam bahasa Indonesia, turun dari kendaraan. Contoh kalimat yang benar. The passengers got off the boat. Para penumpang itu turun dari kapal. Ini contoh kalimat yang benar. Antara got dan off tidak dipisahkan oleh the boat. The boat-nya terletak di belakang. Sedangkan contoh kalimat yang salah adalah manakala the boat-nya terletak di antara got dan off. The passengers got the boat off.
Ini adalah contoh kalimat yang salah. Karena get off adalah termasuk kategori non-separable, tidak bisa dipisahkan. Well, students, in using this preposition, there are some potential problems we encounter. Dalam penggunaan preposisi ini ada kemungkinan kita membuat kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah an inappropriate preposition may be used, yaitu bahwasanya penggunaan preposisi yang tidak tepat. Contohnya, the book was left in the table. Ini contoh kalimat yang tidak benar. Mana left in? In-nya ini. Yang benar adalah the book was left on the table. Ini yang benar. Jadi yang benar adalah left on, bukan left in. Ini kemungkinan kita membuat kesalahan dalam penggunaan preposisi. The next potential problem is that they may be omitted wholly or apart. Bahwasanya kemungkinan kesalahan yang kita lakukan dalam penggunaan preposisi adalah preposisi tersebut dibuang keseluruhan atau sebagian. Contoh dalam kalimat yang tidak benar. I run into him time to time. I run into him time to time. Ini contoh yang salah. Run into. Harusnya yang benar adalah I run into him from time to time. Jadi kurang kata from. Nah, ini kemungkinan kesalahan yang kita lakukan ketika menggunakan preposisi, yaitu kita membuang sebagian atau keseluruhan dari preposisi tersebut. The next potential problem is that they may be used unnecessarily. Kemungkinan kesalahan yang kita lakukan dalam penggunaan preposisi adalah bahwasanya preposisi tersebut digunakan padahal tidak diperlukan. Contoh kalimat yang tidak benar. The audience came from out of the auditorium. Di sini ada kata from yang tidak perlu. Harusnya kalimat yang benar adalah the audience came out of the auditorium tanpa menggunakan kata from. Baik para siswa sekalian, bahwasanya penggunaan preposisi ini bukan sesuatu yang sederhana untuk kita pahami. Maka kita harus sering-sering membuka kamus agar kita paham bagaimana penggunaan preposisi yang benar. I would like to say thank you very much for joining my class. Bye-bye.